Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat kasus COVID-19 di Kota Palembang dalam beberapa hari ini mengalami penurunan. Namun Kota Palembang masih berada dalam zona merah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kini kami telah terhubung dengan juru bicara penanggulangan COVID-19 Kota Palembang, Yudi Setiawan. Selamat petang Pak Yudi, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Halo, selamat petang. Alhamdulillah sehat. Baik, tentunya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, Pak ya. Pak Yudi, bagaimana Ya, perkembangan semangat. kasus COVID-19 di Kota Palembang hingga saat ini? Apakah terlihat ada tren penurunan, Pak? Ya, kalau kita melihat data di hari ini tanggal 16 Mei 2021, kasus COVID di Palembang itu bertambah 50 kasus ya hari ini. Jadi totalnya hari ini berjumlah 11.447. Nah, kemarin di tanggal 15 Mei 2021 bertambah 37 kasus baru. Kemarin itu jumlahnya adalah 11.397. Nah, kalau kita bandingkan satu hari dua hari ini dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, terjadi sedikit penurunan ya. Bahkan di satu minggu yang lalu kasus COVID-19 itu pernah menyentuh di angka 80 sampai 90 kasus per hari. Ya, Baik, jadi kalau kita lihat memang ada tren penurunan, Pak ya, dalam beberapa hari terakhir. Baik, Pak Yudi, ya, ya, jika kita melihat ya. mobilitas warga Palembang yang cukup tinggi akhir-akhir ini, lalu bagaimana resiko yang dikhawatirkan dapat terjadi, Pak? Ya, tentunya dengan mobilitas yang tinggi ini eh, akan tetap meningkatkan risiko untuk terjadinya transmisi penularan COVID-19 ya. Eh, Sekarang orang lagi masih dalam suasana Idul Fitri, suasana Lebaran, silaturahim dari rumah ke rumah. Nah, anjuran kita dari Dinas Kesehatan paling tidak yang seperti itu tidak dilakukan, tetap dilakukan dengan cara virtual ataupun kalau dengan sangat terpaksa sekali melakukan silaturahim dengan keluarga inti ataupun keluarga dekat, protokol kesehatannya tetap jalan ya, terutama pakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun serta menjaga jarak itu tetap jalan. Iya, baik Jadi seperti yang risiko Bapak penularan sampaikan. itu akan tetap ada. Ya, berkaitan dengan suasana Idul Fitri, Pak, dan akhir-akhir ini kan mobilitas warga juga cukup cukup tinggi. Apakah memang ada penularan kasus yang diakibatkan oleh pergerakan selama perayaan Idul Fitri yang lalu? Nah, kita belum belum lihat datanya karena kita tahu bahwa masa inkubasi dari COVID-19 ini adalah rata-rata 2 minggu ya. Nanti 2 minggu setelah pasca Lebaran itu akan kita lihat apakah kasusnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan atau tidak ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena kalau setelah 1 minggu atau 2 minggu pasca Lebaran terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang cukup signifikan, artinya itu adalah dampak daripada adanya mobilisasi penduduk yang sekarang ini memang bisa kita katakan cukup tinggi. Baik, jadi memang dampaknya untuk saat ini memang belum dapat dilihat, Pak ya, sekitar Sekarang dua belum ya, minggu, Pak ya. kita baru di hari ketiga ataupun hari keempat setelah Lebaran. Ya nanti setelah 1 atau 2 minggu ke depan. Baik, kalau menurut Pak Yudi sendiri, Pak, tentang masyarakat Kota Palembang, apakah masih terdapat warga yang mengabaikan prokes, Pak, seperti itu? Apakah masih banyak yang tidak menggunakan masker ataupun yang kurang aware seperti itu, Pak? Ya, kalau kita lihat sendiri, terutama di beberapa pusat-pusat perbelanjaan tradisional, apalagi kemarin menjelang sebelum Lebaran, banyak sekali warga yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan ya, terutama memakai masker. Nah ini tentunya akan meningkatkan resiko terhadap transmisi penularan COVID-19. Ya, di mana kita tahu bahwa COVID-19 itu penularannya dari manusia ke manusia. Jadi semakin banyak jumlah orang yang berkumpul ataupun berada di suatu tempat dan tidak memakai masker ataupun tidak menerapkan protokol kesehatan, tentunya resiko COVID-19 itu sendiri akan semakin tinggi. Baik, lalu menanggapi hal tersebut, apa target dan upaya yang disiapkan untuk menekan penyebaran COVID-19, Pak? Nah, dari pemerintah kota kita sudah ada beberapa posko yang ada di kelurahan ya, posko PPKM Mikro, pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat berskala mikro. Mudah-mudahan ini berfungsi dengan baik ya, karena kami dari Dinas Kesehatan
berharap dukungan dari lintas sektor, terutama dari Babinsa, Babin Kaptipmas, dari Satpol PP, ataupun dari pihak kelurahan dan kecamatan dalam hal mengajak warga atau mengawasi warga supaya tetap menerapkan protokol kesehatan ini sangat sangat bagus sekali kalau memang ini bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga nanti mudah-mudahan kalau semua warga patuh terhadap protokol kesehatan, COVID-19 ini kita yakin akan bisa kita kendalikan. Baik, tentunya Pak Yudi sebagai juru bicara COVID-19 di Kota Palembang, Pak, apa himbauan Bapak untuk masyarakat Kota Palembang khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya? Ya, kita tidak bosan-bosannya menghimbau. Mungkin masyarakat sudah bosan ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tetapi untuk pengendalian COVID-19 ini tidak ada hal yang paling efektif terkecuali kita melaksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itulah hal yang paling efektif yang bisa menekan transmisi penularan COVID-19 yang ada di masyarakat ya. Jadi kami menghimbau supaya itu tetap dijalankan. Begitu kita keluar rumah, begitu kita dekat dengan orang lain, terutama dengan orang yang berada di luar rumah, anggap bahwa semua orang itu berisiko karena COVID-19 ada sebagian yang tanpa gejala, ya. Dan itu merupakan risiko bisa menular kepada dari satu orang ke orang lain. Jadi kesimpulannya protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Baik, tentunya kita semua berharap sinergitas dari pemerintah dan juga masyarakat bersama dengan seluruh pihak, Pak ya, bersama-sama untuk menekan Ya. penyebaran COVID-19 di Kota Palembang. Terima kasih kepada Pak Yudi Setiawan, juru bicara COVID-19 Kota Palembang yang telah bergabung bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Salam sehat, Pak. Oke.